eh, RAM itu berfungsi untuk membantu kecepatan. Meskipun RAM sendiri masih sering kepontal-pontal untuk menangani kecepatannya prosesor. Akhirnya ada satu case memori yang memang kalau RAM sendiri itu setiap sekian mikrosecond itu dia harus dicas, dia harus diproses, di mana pada saat dia memproses power itu tidak boleh diisi, itu pun mengganggu itu RAM ya. Akhirnya malah dibuat satu case memori. Jadi kalau misalnya sampai pingin kecepatan komputer sampai tinggi, case memorinya tinggikan, dan memang biasanya mahal. Gitu ya. Oke. Kembali ke register tadi. Jadi ketika Windows pertama kali ngecek sekian banyak register, tolong di depan saja, sekian banyak register, maka yang ada di register itu semuanya DLL atau semua mantra yang saya ceritakan kemarin, semua fungsi-fungsi dasarnya itu ditumpahkan semua di dalam RAM. Paham ya? Jadi seringkali ketika RAM sampean tidak begitu besar, sebagian itu diletakkan di hard disk ini yang seringkali akhirnya membuat kecepatan proses komputer sampean menjadi lambat. Karena sebagian daripada komunikasi RAM-nya tadi itu diserahkan ke hard disk. Makanya kalau ingin cepat, RAM-nya digedein. Ya. Atau sampean jangan buka banyak. Atau register sampean jangan banyak-banyak, karena sejak awal itu sudah ditumpahkan ke sana. Paham? Itu dari register. Artinya kembali ke virus tadi, ketika virus tadi itu jalan. Jadi misalkan ya, di komputer sampean itu karena flash disk atau karena apapun ada file yang di situ ada virusnya, harus dieksekusi. Kalau tidak dieksekusi dia tidak akan ngapa-ngapain. Ngerti ya? Virus itu karena program harus disentuh, baik disentuh secara langsung maupun tidak langsung. Kadang-kadang ada prosedur standar dari sebuah institusi tertentu di mana ketika flash disk dijalankan itu tidak auto-run. Auto-runnya masih dimatikan. Seluruh komputer harus tidak boleh auto-run. Karena ketika auto-run, apapun yang ada di sana itu dieksekusi. Ya, ataupun kalaupun misalkan ada auto-run, dia dieksekusi, bukan semuanya dieksekusi gitu. Jadi maksudnya ada satu file auto-run yang ada di flash disk, itu kan kadang-kadang diinjek oleh virus dan dia melakukan eksekusi program yang sama tidak kelihatan. Jadi background process, paham ya? Artinya kalau misalnya ada file yang sudah ada di hard disk sampean dan file itu tidak diklik, tidak disentuh apapun, maka itu tidak akan menyebar kemana-mana. Nggak ada ceritanya virus itu kayak virus jalan sendiri, ini nggak bisa. Tidak bisa. Jadi ketika sampean melakukan format hard disk baru itu di C, begitu ya. Terus kemudian sampean ada virus yang banyak di D, itu tidak akan terganggu. D-nya tiba-tiba bukan hidup sendiri, nggak ada. Virus yang kemudian jalan sendiri tidak ada. Mengerti? Jadi virus itu yang pertama kali harus diklik. Ketika dia tidak diklik, maka dia tidak akan aktif. Ya, karena ini bahasa program. Sama dengan sama membuat program ya, sama. Ketika saya membuat program mau dari MATLAB, mau dari Delphi, mau dari VB, mau dari manapun, ketika dia tidak dieksekusi, tidak diklik, maka dia tidak akan jalan. Apa? Ya. Jadi harus diklik dulu. Nah, ketika dia diklik, maka apa yang dia lakukan? Yang pertama kali seringkali yang dilakukan oleh virus tadi itu melakukan injek ke register. Ya. Dia menulis di register supaya apa? Supaya ketika Windows booting, ketika Windows start up, ketika Windows restart ataupun pertama kali menjalankan, dia langsung dieksekusi. Karena eksekusi awal adalah di register. Paham ya? Gitu. Jadi kalau pengen aman, sering lihat-lihat register, hafalkan kadang-kadang gitu. Ini ada teks yang memang ribuan ya, sampai stres. Apakah memang ini ada tanda-tanda virus, ada tanda-tanda aplikasi yang tidak jelas yang harus dieksekusi oleh register? Itu salah satunya, paham kan? Begitu. Nah, ketika dia sudah nempel di register, maka artinya komputer sampean sudah dihandle sama dia. Ya, komputer sampean sistemnya sudah dihandle. Ketika dia sudah berhasil menginjek
membuat tulisan di register tadi, maka sistem sampean sudah dikendalikan sama itu. Sampean bersihkan antivirus dan sebagainya seringkali tidak begitu bermanfaat. Sampai harus ketahuan ada antivirus yang begitu canggih, memang di register itu dia punya library, oh ini file yang nggak jelas, ini filenya itu dia akan mengatakan ini file ini nggak jelas, hapus saja. Jadi biasanya dia merujuk ke salah satu file yang dieksekusi secara langsung. Ya. Meskipun permainannya macam-macam ya. Yang jelas ada beberapa antivirus yang membuat kontrol alt-del nggak jalan, macam-macam tidak jalan. Tapi semuanya diawali dari membaca register tadi. Gitu. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah mendapatkan bahwa komputer kita sudah terinjek di registernya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya sebisa mungkin kita mendapatkan ya register itu, atau seringkali salah satu upaya yang bisa dilakukan yang dijadikan protek adalah mengawal register itu supaya tidak diinjek. Ketika diinjek, jadi seperti ketika sampean menginstall Office katanya gitu ya. Ketika sampean menginstall Office diinstall, maka pasti dia akan menulis register di situ. Nah, kalaupun misalkan sampean mempunyai sebuah aplikasi yang mengawal register itu, maka pasti si registrasi akan memberikan informasi, loh ini ada yang mengisi, boleh nggak? Jadi ketika sampean yakin bahwa sampean sedang install, ya izinkan saja. Paham ya? Gitu. Oke, kembali ke virus. Nah, setelah sistem kita dikuasai oleh dia, itu salah satu caranya, maka berarti setiap kali Windows itu jalan, dia langsung diaktifkan oleh Windows kan? Gitu. Jadi karena dia sudah nulis di register, sementara di register adalah list informasi apa yang harus dieksekusi di awal, maka dia menjadi sebuah aplikasi yang dieksekusi juga di awal. Paham? Nah, oke. Dan seringkali memang ketika jalan itu nggak ada GUI-nya, nggak ada tampilannya, memang dia background process, memang sengaja, namanya virus gitu. Tapi dia sudah jalan. Gitu. GUI-nya tampilannya udah nggak ada. Oke. Terus apa yang biasanya dia lakukan? Begini. Virus itu, sebelum saya bercerita virus, saya bercerita tentang sebuah formula ya, gini. Sampean pernah sampean menjalankan sebuah file movie, tapi kemudian tidak jalan. Misalkan ekstensinya .move, misalkan ekstensinya MP4 gitu ya, misalnya ekstensinya macam-macam gitu, tidak jalan. Itu kan karena tidak ada kodek ya, kode dan dekode, sehingga sampean bisa menginstalnya Kalite itu ya, install itu kemudian baru bisa jalan. Sebenarnya apa sih itu? Kode dan dekode itu adalah sebuah formula ya, formula untuk menerjemahkan. Jadi semuanya katakan aja misalkan extension tertentu. Jadi extension ini adalah informasi untuk memberitahu kepada Windows, memberitahu pada operating system formula apa yang mau dipakai. Jadi kalau saya punya data di .pdf, maka formula yang dipakai untuk membuka file ini sudah tertentu, dan itu yang sudah masuk di dalam register tadi ya. Paham? Misalkan ini .jpg, itu juga formula gitu ya. Data yang asli dibuka misalkan pakai kodek yang lain nggak akan bisa jalan gitu. Begitu juga yang lain. Jadi artinya semua extension apapun ya, misalkan mau film, mau file, misalkan zip, mau film, mau file, mau apapun extensionnya ada, ini pasti punya formula untuk dia dieksekusi. Paham ya? Artinya karena ini beda-beda begitu, tidak ada virus yang selama ini saya lihat itu bisa artinya dieksekusi dari semua file extension ini. Maksudnya gini, karena ini formula beda-beda. Ketika virus itu mau nempel di PDF, maka dia harus tahu formula PDF dan dia memanipulasi dari formula PDF itu untuk mengeksekusi, untuk menjalankan programnya dia. Paham ya?
Jadi kalau misalkan filenya adalah file doc, dia ngedown di file doc ini, maka pasti karena ketika file ekstensinya doc itu sampai double klik, maka formula Windows akan tahu, oh ya ini file doc. Untuk melakukan eksekusi, untuk melakukan menjalankan itu kan formulanya doc yang dijalankan. Nggak mungkin formulanya PDF dijalankan gitu. Jadi artinya virus itu akan melakukan eksekusi atau melakukan manipulasi atau akan berjalan sesuai dengan extensionnya ada. Ya, nggak ada virus yang akan mengalami semuanya. File yang tidak akan pernah kena virus adalah TXT ya. Ya karena apa? Ketika kita buka pasti akan kelihatan gitu kan? Gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena memang kalau seperti ini kan sudah binary ya, sudah masuk di dalam paket data yang datanya adalah biner, tidak bisa dilihat meskipun sampai menggunakan ultra editor itu, tapi kelihatan munculnya bahasa mesin tersembunyi di sana. Formulanya apa sebenarnya tersembunyi di sana. Nah, ketika file txt atau .pas itu kan kelihatan pakai notepad dan sebagainya sudah kelihatan semua, itu tidak akan mungkin kena virus. Mengerti ya? Nah ini. Atau kalau sampean pengen aman, kalau sampean kasih misalkan PDF ya, .pdf, sampean tambahin .ss, nama saya maksudnya. Artinya ketika diklik dia nggak akan bisa jalan karena ada .ss, kan nggak ngerti ini apa formula apa kan nggak ada. Jadi ketika file di flash di sampean tambahin extension yang di mana komputer itu tidak kenal, itu tidak akan diinjek oleh, tidak akan diganti oleh virus, karena dia ketika virus itu mau menulari pasti dia harus memahami bagaimana formula ini yang sering terkenal memang exe. Ketika ada file executable, dia menggandakan diri atau kemudian file ini dihapus, yang isinya adalah filenya dia dengan icon yang sama, gitu. Dia member menjadi file exe yang teman punya. Gitu, file MSI, file executable. Karena ketika executable file ini langsung dijalankan, file exe ini dijalankan, maka formula untuk menjalankan file exe itu sudah diketahui dan sama dengan begini ya. Ketika sampean punya file, katakan aja misalkan diagram.txt, itu kan adalah file resmi sampean, file yang legal gitu. Ketika ada virus maka file diagram.txt itu diganti dengan filenya dia gitu. Jadi ketika dia dieksekusi maka file diagram itu diganti sama dia, yang isinya adalah file yang akan virus akan menghancurkan atau akan melakukan manipulasi data ataupun apa saja gitu. Ini sekilas dari virus. Jadi untuk itu ketika kita ingin melihat apakah memang kemudian di Android juga ada virus, apakah kemudian di Mac juga ada virus, apakah kemudian di BB juga ada virus, ada beberapa strategi yang dimainkan. Kalau Android itu relatif bebas ya. Jadi artinya sampean buat program dari Android, sampean juga sudah bisa menyebarkan Android yang sampean punya itu kepada teman-teman sampean, sudah langsung bisa. Tapi kalau misalkan BB sama iOS sama Mac, iPhone itu tidak akan bisa. Jadi misalkan sampean buat program untuk bisa jalan di iPhone, itu untuk bisa terinstall di iPhone itu harus dikawal oleh iTunes ya. Gitu. Nah, kecuali kalau itu sampean jailbreak sehingga tidak perlu pakai iTunes. Nah, iTunes ini akan menjaga. Maksudnya begini. Semua programmer yang program yang akan masuk di dalam dunianya iPhone atau iOS atau Mac itu harus register dulu. Saya harus mendaftarkan diri, saya adalah programmer. Gitu. Programmer siapa, macam-macam dan sebagainya, kemudian sampai akan diberi izin untuk